Terbongkar, terbongkar, terbongkar. Mantan kepala BIN ini cium bau busuk politisi-politisi licik yang ingin tunggangi kisruh demo. Dia bilang ada yang sedang memancing di air keruh. Wah, wah, wah. Siapa ini yang dimaksud ya? Ada juga analisa yang menyebut kerusuhan ini dibikin oleh pihak-pihak kalah pilpres dan juga mafia yang menyerang balik Bapak Prabowo Subianto. Ya karena kan tahu sendiri, di awal saja Bapak Prabowo Subianto ini sudah gaspol ya, sikat koruptor. Wah, wah, wah. Gimana ini menurut kalian ya? Tanpa lama-lama yuk kita tonton saja videonya. Ada yang mengail di air keruh. Ini demonstrasi, saya ingin anak-anak kita, bro, memahami ini. Kalau toh berhasil merubah sesuatu, ini akan memakan anak-anaknya sendiri. Karena kalau revolusi itu pasti korbannya anak-anaknya sendiri. Dan yang akan nunggangin itu orang yang tidak ikut apa-apa. Ini namanya mengail di air keruh. Sekarang ini, waktu almarhum korban sudah meninggal, kalau yang datang polisi sama Brimob oke lah. Tapi ada orang yang datang, dia apa hubungannya ya? Politisi. Oh ini jadi apa itu hubungannya ya? Ada yang mau memancing di air keruh. Itu yang perlu lihat. Itu kan kita lihat di TV lu, kok saya lihatnya apa hubungannya ya orang ini? Kok datang? Lah, padahal yang mestinya datang minta maaf kan udah kayak polisi, presiden minta maaf itu memang harus tuntas penuhi itu secara moral yes. Tapi kalau datang orang kecil dulu apa hubungannya lu? Nah ini kan ada gejala memancing di air keruh dan itu selalu terjadi di setiap revolusi. Ya. Ini loh ya, ada mantan kepala BIN ya yang mencium ada bau-bau busuk. Politisi-politisi licik yang ingin tunggangi kisruh demo ini. Aduh. Tadi kok ada ya Abah Anies Baswedan ya. Ini apa hubungannya? Kok tiba-tiba muncul? Apakah memanfaat kekisruhan ini untuk cari panggung? Hah? Aduh. Ada analisa juga yang menyebut kekisruhan ini dibikin oleh pihak-pihak kalah pilpres ya? Dan juga mafia yang menyerang balik Bapak Prabowo Subianto. Ya karena kan tahu sendiri Bapak Prabowo di awal pemerintahannya ya sudah gaspol memberantas para koruptor. Ya kan? Tahu sendiri kan? Weh. Ini loh, apa hubungannya Abah Anies Baswedan ya? Kok tiba-tiba muncul kayak seperti menjadi pahlawan kesiangan? Hah? Memanfaatkan kekisruhan ini untuk cari panggung. Weh. Gimana ini menurut kalian ya? Kita lanjutkan saja video berikutnya. Reza Khalid ini udah lama di tengara ya, atau bahkan diyakini bukan sekedar tengara. Inilah pemain mafia minyak di Indonesia. Tapi beberapa pemimpin nasional kita yang semula berjanji akan memberantas mafia itu tidak bisa menangkap Reza Khalid ini. Padahal katanya di situ kuncinya. Gitu. Godfather-nya katanya. Godfather-nya. Ya. Ini loh ya, ada Bapak Mahfud MD mengatakan Reza Khalid ini gembong kunci korupsi minyak. Tahu sendiri kan? Reza Khalid ini siapa? Ya jelas pendukungnya Abah Anies Baswedan. Ini ya katanya jadi penyokong ya Abah Anies Baswedan waktu ya kampanye pilpres kemarin. Waduh. Dan di era Bapak Prabowo Subianto ya Reza Khalid ini jadi tersangka korupsi. Yang berani hanya Bapak Prabowo Subianto. Ngeri bukan main. Gimana ini menurut kalian ya? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar dan kita lanjutkan saja video berikutnya.
Kenapa tiba-tiba negara ini berani sama Riza Khalid? Kalau saya menduga ya, itu karena sudah diizinkan oleh Prabowo. Jadi prakondisi yang menimpa kejaksaan, kan kejaksaan ini selalu terhambat ketika mau menindak orang-orang tertentu. Sehingga merasa kejaksaan ini tidak leluasa, lalu dibuatlah satu kebijakan yang sebenarnya melanggar kebijakan yang umum berlaku, bahwa pengamanan terhadap jaksa dan keluarganya itu kan polisi. Lalu Pak Prabowo diberi TNI kan yang mengamankan. Alasannya tidak masuk akal karena di kejaksaan ada TNI, tidak dulu ada TNI. Satu. Lalu yang kedua, di undang-undang, 2 undang-undang yang menyatakan itu, di undang-undang kejaksaan sendiri ya, disebutkan memang bahwa pengamanan jaksa dan keluarganya itu dilakukan oleh polisi. Boleh minta ke TNI atas permintaan polisi. Kalau polisi tidak sanggup, kejaksaan bisa minta ke polisi agar dimintakan. Kalau ini langsung antar kejaksaan. Dan TNI kan tidak boleh. Tapi kalau ditempuh kebijakan dengan sebuah perpres boleh. Ya sudah, kita lihat perkembangannya. Nah, lalu orang mulai menafsirkan, ini mungkin dorongan Prabowo agar kejaksaan tidak takut. Seperti halnya yang sudah dikatakan, kejaksaan jangan takut. Nah, itu dalam pandangan gitu. Jadi dia pasti, Riza Khalid ini sudah melewati beberapa pimpinan, selalu gagal. Nah sekarang, di mana kuncinya? Ketemu oleh Pak Prabowo. Tidak ada yang berani. Nah karena ada yang berani, lalu ya dibuatlah jaksa itu disunting untuk berani. Ini menurut saya, meskipun tidak pasti sih, namanya gejala hukumnya kan seperti itu. Kok sebelum ada ini tidak berani, sudah dia berani kan gitu kira-kira. Tapi gini, Anda jangan terlalu banyak menafsirkan. Prabowo tuh pikirannya gini gitu, nggak mau dia. Ya, ini loh ya, ada Bapak Mahfud MD yang mengatakan ya, tak ada presiden yang berani nyentuh kasus Riza Khalid ya, kecuali Bapak Prabowo Subianto. Ya bisa jadi kerusuhan yang menggoyang pemerintahan kali ini ada campur tangannya para mafia yang nggak terima. Yang nggak terima Riza Khalid jadi tersangka ini. Waduh. Bisa jadi nih ya. Gimana ini menurut kalian ya? Kawal presiden kita Bapak Prabowo Subianto ya, dari tekanan para koruptor itu. Gimana ini menurut kalian ya? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kita lanjutkan saja video berikutnya. Nah, ini komentar yang saya tunggu-tunggu. Terima kasih sudah menunjukkan dengan jelas. Artinya apa? Fix 100% jelas bahwa narasi untuk menurunkan Prabowo itu bukan berasal dari Gibran, aksi massa, ataupun dari pendukung nyata Jokowi. Persis seperti yang saya bilang di video, bahwa framing ini sengaja dilempar untuk mengalihkan dari inti masalah. Nanti pasti bilang, kan akun bot, akun ternakan, ini itu segala macam arahnya ke sini. Akun ternakan siapa yang bisa menjamin itu yang buat siapa, bos? Bisa aja kalian sendiri yang buat untuk mengglorifikasi nafsu politik kalian. Saya kasih contoh satu hal yang bisa diverifikasi nih. Salah satu bukti video ini bisa diverifikasi kebenarannya. Gantinya Anies. Wah. Ini loh ya. Ada salah satu netizen yang cerdas bener ya. Bongkar langkah senyap anak Abah tunggangi ya. Aksi massa kemarin. Weh. Ingin menggulingkan Bapak Prabowo Subianto dan digantikan dengan Abah Anies Baswedan. Ngeri bukan main. Ya, di antara demonstrasi protes bubarkan DPR, emak satu ini menginginkan menggulingkan Bapak Prabowo Subianto dan diganti dengan siapa? Abah Anies Baswedan. Wih. Ini gimana ini menurut kalian ya kalau sudah seperti ini? Aduh. Ya, kita lanjutkan saja video berikutnya. Dengan ditetapkannya si Riza Khalid ini jadi tersangka, kira-kira nih bakal ada narasi kriminalisasi nggak ya? Soalnya kan kemarin ada capres yang kampanye pakai jet pribadinya si ini, kan? Itu capres yang katanya ya si paling anti oligarki loh katanya. Tapi ya sudahlah. Bakal ada nggak tuh narasi kriminalisasi?
Faktanya ya, hubungan Abah Anies Baswedan dan si gembong mafia minyak ini ya ini sangat erat, ini hubungannya sangat erat di Pilpres kemarin. Dan sekarang Riza Khalid jadi tersangka. Abah Anies Baswedan ya pastinya ketar-ketir. Waduh, ini gimana ini menurut kalian ya? Apakah ada hubungannya ini dengan kekisruhan ini, dengan mafia yang gak terima dengan pemerintahnya Bapak Prabowo ini? Wede. Apakah ini serangan balik dari mafia tersebut? Ingin melemahkan pemerintahnya Bapak Prabowo Subianto? Weh. Gimana ini menurut kalian ya? Kalau sudah seperti ini, tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe channel Perspektif. Dan jangan lupa juga share video ini ke grup-grup WhatsApp atau yang lainnya itu. Dan kita lanjutkan saja video berikutnya. Aku orang yang anti oligarki, seolah-olah berhadapan dengan oligarki, tetapi saat pemilu di belakang layar timnya mendatangi oligarki, minta bantuan untuk dana kampanye. Atau di saat pemilu menggunakan fasilitas pesawat, jet pribadi untuk kegiatan kampanye, padahal jet itu milik oligarki. Wah, ini ya, ada Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat ini ya, menyentil Abah Anies Baswedan kerjasama dengan tersangka korupsi Riza Khalid. Weh. Ini loh, ngeri bukan main ini ya. Kalah pilpres ya seperti ini jadinya ya. Waduh, gimana ini menurut kalian ya? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar dan kita lanjutkan saja video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Informasi terbaru teman-temanku, Rizal Khalid ternyata membiayai dana kampanyenya Anies Baswedan, teman-teman. Kita bisa lihat pantasan kampanye kemarin ada yang menjanjikan BBM gratis. Inilah Riza Khalid, penyokong dana kampanye dan pemberi fasilitas jet pribadi untuk Anies. Sama-sama orang nyaman, teman-teman. Astaga, Pak, pantesan menggebu-gebu sampai turun demo berjilid-jilid. Iya. Anies Baswedan pengen menjadi presiden. Biar apa? Kalau Anies jadi presiden, ini terselamatkan, bos. Bisa jadi. Wow. Gila. Ya. Ini loh ya. Ada salah satu netizen yang sebut Riza Khalid ini bohir pencapresan Abah Anies Baswedan 2024 kemarin. Wih. Apa iya ya seperti itu? Weh. Gimana ini menurut kalian ya? Gimana coba kalau sudah seperti ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan kita lanjutkan saja video berikutnya. Kejaksaan Agung menetapkan Muhammad Riza Khalid sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina tahun 2018-2023. Riza belum ditahan karena berada di luar negeri. Riza Khalid diketahui melakukan pemufakatan jahat berupa intervensi pembuatan rencana kerjasama penyewaan terminal BBM Merak. Riza Khalid juga menghapus klausul skema kepemilikan Pertamina atas objek sewa terminal BBM Merak. Riza telah dipanggil 3 kali oleh penyidik Kejagung, namun tak pernah hadir. Diduga Riza Khalid berada di Singapura. Seperti itu ternyata ya. Tetapi khusus FRC selama 3 kali berturut-turut dipanggil dengan patut tidak hadir berdasarkan informasi yang bersangkutan tidak tinggal di dalam negeri, ya.
Untuk itu kami sudah kerjasama dengan perwakilan Kejaksaan Indonesia di luar negeri, khususnya di Singapura. Ya, kami sudah ambil langkah-langkah. Ya, ini loh ya, Kejaksaan Agung ini menetapkan Muhammad Riza Khalid ini sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina tahun 2018 sampai 2023. Ya, Riza Khalid ini diketahui melakukan pemufakatan jahat berupa intervensi, ya, pembuatan rencana kerja sama penyewaan terminal BBM Merak. Ini loh ya, kelihatannya cukong Abah Anies Baswedan ini juga dendam ke Bapak Prabowo Subianto. Ini tadi Kejagung ya, umumkan Riza Khalid ini jadi buron tersangka kasus BBM Pertamina. Ya, baru kali ini gembong mafia migas ini ya, baru kali ini bisa disentuh hukum di eranya Bapak Prabowo Subianto. Wah, ngeri bukan main. Tapi ya, apakah kerusuhan ini bentuk serangan balik ya mafia? Waduh, ini menjadi pertanyaan besar. Ya, tahu sendiri kan, dari awal pemerintahnya Bapak Prabowo Subianto, Bapak Prabowo ini sudah ya gencar-gencar ini membasmi para koruptor. Dan salah satunya ini gembong ya mafia migas, Riza Khalid sudah jadi tersangka. Waduh. Ini gimana ini menurut kalian ya? Gimana coba kalau sudah seperti ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan itu tadi sedikit informasi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Jangan lupa subscribe channel Perspektif. Dan jangan lupa juga share video ini ke grup-grup WhatsApp atau yang lainnya itu. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Sekian dari saya. Terima kasih.